air juga menentukan dalam budidaya udang. Ya, karena yang jelas dari segi kualitas udangnya, kemudian dari bobot udang, kemudian dari kualitas air yang sangat mendukung untuk walaupun tambak di sini masih tambak semi tradisional, hasilnya itu bisa seimbang dengan tambak yang sudah intensif atau tambak yang sudah kelasnya PT. Sehingga nanti ketika ada serangan misalnya EMS tadi, early mortality syndrome, kematian usia muda, terjadi di satu tempat yang mungkin jauh dari kita, terbawa oleh saluran air yang Semangat pagi, Nasa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami langsung berada di Purworejo, Pak ya. Iya, Purworejo. Tapi bukan Jawa Tengah teman-teman ya, tapi di Lampung Timur ya, Pak ya. Lampung Timur ya. Lampung Timur, Pasir Sakti tepatnya, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung ya, di Sumatera. Baik, bersama saya di sini yaitu beliau adalah petambak yang sudah lama sekali budidaya di sini, yaitu adalah Pak Sumarlan. Pak Sumarlan. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu terhadap atau kepada teman-teman Nasa dimanapun berada. Oke, selamat pagi. Teman-teman Nasa, di sini saya selaku petambak udang Panami yang bertempat tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, kemudian Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nama saya Pak Sumarlan. Saya di sini budidaya udang Panami sejak sekitar sudah 10-an tahun kurang lebih. Alhamdulillah setelah kita diperkenalkan produk Nasa, terjadi suatu peningkatan dari hasil budidaya dengan sistem walaupun tambak di sini masih tambak semi tradisional, hasilnya itu bisa seimbang dengan tambak yang sudah intensif atau tambak yang sudah kelasnya PT. Baik, itu singkat perkenalan dan juga gambaran mengenai kegiatan beliau di tambak udang di sini, Pak ya. Kurang lebih 10 tahun, Pak. Kalau menggunakan teknologi NASA-nya sudah mulai berapa tahun, Pak? Kalau saya menggunakan produk NASA itu baru kisaran sekitar 5 tahunan ya, kurang lebih ya. Oke, kurang lebih sudah 5 tahun dari awal mengenal sampai sekarang terus menerus, Pak ya. Iya, alhamdulillah tetap menggunakan produk NASA. Baik, yang digunakan teknologi NASA-nya apa saja, Pak? Ada Tangguh Pro. Ya. Kemudian ada Veterna. Terus ada Ton. Terus satu lagi ada Hormonic. Oh, pakai 4 ini, Pak ya. Ya, pakai 4 produk ini. Baik, ada Veterna, ada Hormonic, ada Tangguh dan juga ada Ton. Ya. Bagaimana Pak cara aplikasinya, Pak? Oke ya. Jadi untuk pengaplikasian dari saya bantu ya. Ini dari produk ini yang pertama, kalau untuk tonnya ini untuk kualitas air ya, untuk pupuk. Jadi yang pertama awalnya sebelum kita memasukkan air ke dalam kolam, ini kita tabur dulu, kita campur dengan air, kita tabur keliling ya, keliling ditambak. Jadi tambak ukuran 1000 meter persegi itu kita cukup hanya pakai 250 gram per satu kali aplikasi, Pak ya, per satu kali aplikasi. Jadi dioplos dengan air, kemudian ditaburkan ke keliling kolam sebelum tebar tadi ya. Ya, sebelum tebar. Kemudian ini ton tadi diberikan juga nggak Pak berkala, Pak? Ya, ton ini juga dipakai dalam masa pertama setelah pemasukan air. Itu 30 hari pertama. Karena kita mengingat untuk kualitas air jelas dalam 30 hari itu masih lumayan cukup bagus. Nah, untuk menangani kualitas air berikutnya, maka 30 hari pertama, kemudian perkalanya selama 15 hari. 15 hari sekali. Ya, 15 hari sekali sampai dengan panen. Berarti awal sebelum air itu atau udang itu ditebar, kemudian 30 hari kemudian itu baru kita tabur lagi baru 15 hari perkala. Baik, sampai dengan panen. Per satu kali aplikasi 250 gram. Untuk satu ini 1000 meter persegi kita cukup 250 gram.
Kalau kepadatan tadi berapa Pak? Padatan kalau yang di sini ini isiannya 50.000. 50.000 per 1.000 meter. Per 1.000 meter. Jadi nanti memang tergantung dari juga kepadatan dan luas lahannya. Iya. Baik, kemudian selanjutnya Pak. Ya, kemudian untuk aplikasi apa namanya campuran pakan. Ya. Ini ada 3 produk. Oke. Yang pertama Hormonic, kemudian Veterna, dan yang ketiga Tangguh Pro. Oh ya. Nah, ini pengaplikasiannya ya. Biasanya saya pakai Hormonic ini, saya oplos Tangguh Pro 1 liter. Kemudian Hormonicnya 500 liter, 500 cc ya. 500 mili, Kemudian Veterna ini sebenarnya juga 1 liter. Oke. Ya, jadi saya campur jadi satu, taruh di bak, kemudian saya aduk. Nah, setelah itu untuk campuran pakan setiap 3 kilo itu kita hanya cukup pakai 1 tutup. Ya. Tutup botol. Ya, 1 tutup botolnya aja. Kita campur dengan air, kemudian kita aduk ke pakan. Ya. Itu 1 tutup dari campuran 3 produk tadi ya Pak ya? Ya, Sudah 1 tutup dari 3 produk ini. Baik. Kita aduk, kemudian kita tiriskan atau kita keringkan sekitar 30 menit lah. Setelah itu baru kita tabur keliling kolam. Oke, seperti biasanya. Ya, seperti biasa. Itu apa namanya, sesuai kita pemberian pakan. Kalau misalkan pemberian pakan itu sampai 3 kali atau 4 kali, ya berarti kita pengaplikasiannya ya kita tetap menyesuaikan. Jadi untuk per 3 kilonya cukup 1 tutup. Betul. Dari 3 aplikasi. Atau 10 sampai 12 mili Pak. Iya. Ya. Baik. Kemudian dari aplikasi 4 produk ini Pak, manfaat apa Pak yang dirasakan? Alhamdulillah, selama saya produksi kalau ya atau budidaya panami di sini apa namanya, saya bandingkan dengan yang tidak memakai produk dari NASA, itu ada perbedaan ya. Yang jelas dari segi kualitas udangnya, kemudian dari bobot udang, kemudian dari kualitas air yang sangat mendukung untuk apa namanya budidaya ya. Nah, itu maka saya tetap selalu pakai produk NASA. Sejak kenal sampai 5 tahun sekarang masih terus masih menggunakan. tetap ya. Tadi mengenai bobot badan Pak, kira-kira saat ini kan HST atau apa namanya usia udang kurang lebih 2 bulan ya, 60 hari. Dengan bobot badan berapa Pak di sini? Kalau di sini alhamdulillah ya, selama kita pakai produk dari NASA ini sudah 15 gram sama 12 gram. Baik. Ya. Kemudian kalau yang tidak pakai Pak, kira-kira kalau yang tidak pakai itu biasanya kadang kurang dari 10 gram dalam 2 bulan. Baik, jadi luar biasa itu ada selisih bobot badannya, sehingga nanti kalau diukur berdasarkan apa namanya size Pak ya, itu tempat kita lebih gede dengan harga juga yang lebih mahal. Baik, kemudian tadi manfaat lain kualitas udang. Itu bagaimana Pak kualitasnya? Ya, dari segi rasa agak beda. Rasa beda. Ya, kemudian lebih ibaratnya lebih agak manis lah. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman yang suka makan ikan mentah ya atau udang mentah itu lebih manis, lebih enak manis. rasanya. Ya, udang Panami itu bisa. juga Pak ya. Udang Panami itu bisa dimakan mentah. Baik. Ya. Kemudian kalau kualitas airnya Pak? Kualitas air alhamdulillah ya. Dari selama saya pakai produk dari NASA yaitu berupa ton, itu kualitas air biasanya kalau dalam skala 1 bulan itu kalau tidak pakai diawali dari itu ya, itu sudah apa namanya tingkat kekeruhannya udah, tingkat kecerahannya udah apa namanya sudah kurang lah ya. Tapi setelah kita pakai ton, alhamdulillah masih bagus tingkat kecerahannya, karena ya itu tadi air juga menentukan dalam budidaya udang. Ya, karena udang segala aktivitasnya hidupannya pakannya juga selalu di air, sehingga penting sekali dalam kita mengelola air kolam. Kemudian faktor lain Pak dalam budidaya di sini, kira-kira apa kendala yang mungkin saat ini dirasakan oleh petambak yang ada di sini? Ya, kalau di lingkungan sini ya, ini permasalahannya banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama jelas kadang udang itu belum ada nyampe 1 bulan itu kadang udah ada kematian. Ya, alhamdulillah setelah saya pakai produk ini itu agak bertahan atau sudah bisa bertahan. Kemudian walaupun misalkan kok sampai terjadi kematian, itu biasanya masih
memberikan sisa yang banyak dibandingkan dengan yang belum atau tidak menggunakan produk dari NASA. Ya itu memang pengaruh juga dari sumber ya. Dari mana air kita itu masuk. Ya. Karena saya lihat di sini sumber inlet ataupun outletnya, artinya keluar masuk airnya jadi satu. Iya, satu. Ya. Sehingga nanti ketika ada serangan, misalnya EMS tadi, early mortality syndrome, kematian usia muda, terjadi di satu tempat yang mungkin jauh dari kita, terbawa oleh saluran air yang hingga sampai saat ini nyambut di kita bertahan. Ya, kalau yang tidak menggunakan itu mudah sekali tertular, tapi alhamdulillah tempat kita sini ini masih bertahan. Gitu Pak ya. Oke, nah kemudian Pak, untuk pupuknya tadi, ini selain pakai ton menggunakan apa lagi Pak? Ada nggak Pak? Ya selain kita pakai ton, kita sebenarnya tetap membutuhkan pupuk kimia, walaupun kadarnya kalau dulu mungkin sebelum kita pakai produk ton ya itu lebih banyak. Tapi setelah kita pakai produk ton, kita alhamdulillah bisa menghemat. Menggunakan berapa banyak Pak ditambahin? Kalau di kolam itu biasanya kalau awal dulu sih sekitar 25 kiloan. Tapi setelah kita pakai ini cukup 5 kilo. Apa itu Pak pupuknya? Ponska. Ponska OP ya. Ya kalau urea soalnya sulit kita nyari urea, pakai Ponska ya. Digunakan di awal Pak ya, sebelum tebar. Sebelum tebar. Ya. Baik mitra NASA dimanapun berada, terakhir Pak mungkin bisa memberikan pesan dan kesan kepada kawan-kawan mitra kita dimanapun berada maupun petambak dimanapun berada, monggo Pak, silakan. Ya, oke, terima kasih waktunya ya. Di sini saya selaku pembudidaya udang Panami, alhamdulillah selama kita memakai produk dari NASA ya, hasil lebih bagus atau lebih meningkat dibandingkan kita belum memakai produk NASA. Pesannya ya teman-teman tetap semangat, jangan kendor ya. Walaupun lagi banyak ujian, kita harus tetap semangat supaya kita budidaya udang Panami tetap selalu jaya dan selalu sukses selalu. Baik, demikian Bapak Ibu mitra NASA dimanapun berada, informasi kami langsung dari tambak udang yang ada di Purworejo, Lampung Timur, Provinsi Lampung, bersama dengan saya di sini yaitu Bapak Sumarlan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Produk Agro NASA luar biasa.